Minggu lalu di seluruh dunia. Hai teman-teman, saya di sini untuk berbagi dengan Anda tentang peristiwa, berita, dan keingintahuan yang paling menarik dari seluruh dunia yang terjadi minggu lalu. Apakah Anda siap untuk mendengarkan? Nomor 1. Ketika seluruh dunia memasuki era digital, pengaruh media sosial tumbuh secara eksponensial. Namun, dampak media sosial terhadap remaja sangat signifikan. Karena kecanduan media sosial, anak-anak tidak belajar atau bermain. Mereka kehilangan kemampuan untuk menghadapi tantangan dan memecahkan masalah secara mandiri. Yang mengejutkan, anak-anak menjadi terbiasa melihat konten dewasa di usia muda. Selain itu, di Australia, hampir 75% anak-anak berusia antara 14 dan 17 tahun dilaporkan telah mengembangkan kebiasaan menggunakan narkoba. Pikiran untuk bunuh diri juga menjadi lebih umum di antara anak-anak ini, bersama dengan kecenderungan yang mengganggu untuk mengembangkan sifat psikopat untuk menyakiti orang lain. Ketika beberapa psikiater dikonsultasikan, mereka menunjukkan bahwa akses yang tidak terbatas ke konten media sosial mengarah pada penciptaan fantasi yang tidak realistis, yang mengarah pada perilaku tersebut. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya akan memengaruhi individu-individu ini, tetapi juga dapat berdampak serius pada generasi muda dan masa depan negara. Sebagai langkah pencegahan, Australia telah melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun untuk mengakses internet. Menteri Komunikasi Australia, Michelle Rowland, memperkenalkan RUU tersebut di Parlimen. Langkah ini menjadikan Australia sebagai negara pertama yang memberlakukan pembatasan media sosial untuk anak-anak. Mengikuti langkah Australia, pemerintah Inggris sekarang sedang mempertimbangkan untuk melarang media sosial untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun. Mungkin itu ide yang bagus. Nomor 2. Sebuah pisang ditempelkan di dinding. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa seseorang melakukan hal itu? Sebenarnya, ini adalah sebuah karya seni. Baru-baru ini, karya seni ini dilelang oleh Sotheby's Company di New York dengan harga tidak hanya $1 atau $2, tapi $6,2 juta. Karya seni ini dibeli oleh Justin Sun, pendiri mata uang kripto. Apa nama karya seni ini? Comedian. Pada tahun 2019, ketika karya seni ini pertama kali dipamerkan di Miami Beach Art Basel, karya seni ini dibeli dengan harga $190,000. Bagi banyak orang, pisang yang ditempel di dinding dengan lakban seharga $1 yang terjual seharga $6,2 juta mungkin terdengar tidak masuk akal atau gila. Tahun lalu, saat karya seni ini dipajang di sebuah museum di Korea Selatan, sebuah kejadian menarik terjadi. Seorang anak laki-laki dengan santai memakan pisang yang dipajang dan diam-diam menggantinya dengan kulitnya dan menempelkannya kembali di balik lakban seperti semula. Ketika ditanyai oleh pihak manajemen museum, anak laki-laki itu hanya berkata, "Saya sangat lapar, jadi saya memakannya." Sekarang Anda mungkin bertanya, bagaimana mungkin pisang dari tahun 2019 masih segar di tahun 2023? Atau kalaupun iya, bukankah bocah itu sudah memakannya? Jadi, mengapa masih ada orang yang mau mengeluarkan uang sebesar $6,2 juta untuk karya seni ini tahun ini? Inilah jawabannya. Pisang dalam karya seni ini diganti setiap 3 hari sekali untuk menjaganya tetap segar. Apakah itu menjelaskan semuanya? Nomor 3. Semua orang tahu tentang perang yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Untuk mendorong orang bergabung dengan tentara dalam perang ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang baru. Menurut undang-undang ini, setiap anggota baru yang bergabung dengan tentara untuk berperang di Ukraina akan mendapatkan pinjaman hingga 8 juta rubel. Di bawah program ini, tentara yang bersedia mengabdi sebagai tentara selama 1 tahun akan mendapatkan pengampunan utang sebesar 1 juta rubel atau sekitar $9.000. Menariknya, pemerintah Rusia juga mengumumkan bahwa jika seorang debitur bergabung dengan tentara, maka utang pasangannya juga akan dihapuskan. Langkah berani Rusia ini bertujuan untuk mendorong warganya untuk berjuang demi negara. Apapun situasinya, pemberlakuan undang-undang semacam itu untuk mendukung mereka yang bersedia berkorban demi negaranya patut dipuji. Nomor 4. Balasubramanian Chidambaram yang tinggal di Singapura sangat mencintai istrinya. Dengan mimpi menjadi seorang jutawan, ia pindah dari India ke Singapura dan bekerja keras untuk mencapai cita-citanya. 3 bulan yang lalu, dia bahkan membeli beberapa perhiasan untuk istrinya. Sedikit yang ia ketahui bahwa hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Di toko perhiasan tersebut, siapapun yang membelanjakan lebih dari $15.000 Singapura dapat mengikuti undian. Berpikir itu hanya untuk bersenang-senang, Balasubramanian memutuskan untuk mencoba peruntungannya dan mengikuti undian tersebut. 3 bulan berlalu, dan suatu hari,
ketika sedang bersantai di media sosial untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia, dia tiba-tiba melihat fotonya sendiri. Terkejut dan bingung, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Mengapa foto saya ada di sini? Postingan tentang apa ini?" Postingan tersebut berasal dari Mustafa Jewelers yang mengumumkan bahwa Bala Subramanian telah memenangkan rekor hadiah lotre sebesar $1 lakh Singapura. Impiannya yang telah lama ia dambakan untuk menjadi seorang jutawan akhirnya terwujud. Teman-teman, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah Anda percaya bahwa membaca sebuah cerita yang luar biasa dapat mengubah hidup seseorang? Apakah Anda percaya bahwa hanya dengan menceritakan sebuah cerita yang hebat kepada anak-anak Anda dapat mengajarkan mereka nilai-nilai penting dalam hidup? Apakah Anda percaya bahwa setiap masalah yang Anda hadapi dalam hidup atau yang mungkin akan Anda hadapi di masa depan dapat diselesaikan dengan sebuah cerita? Ya, itu mungkin. Dan hal ini dapat dilakukan dengan kisah epik terhebat yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini jauh lebih kuat daripada filem paling sukses yang pernah dibuat. Ini adalah sebuah tantangan. Mahabharata yang lengkap, yang ditulis oleh Vikramaditya, tersedia dalam 2 jilid, baik dalam bentuk buku maupun e-book, di Amazon dan 43 toko online lainnya. Karya agung ini tersedia dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Tautan untuk membeli disediakan dalam deskripsi di bawah ini. Pesanlah segera, karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah perpustakaan kebijaksanaan untuk hidup Anda. Nomor 5. Dimanapun di dunia, tanah longsor biasanya dianggap sebagai peristiwa yang mengerikan bagi wilayah tersebut. Namun, inilah kejadian yang aneh. Sebuah gunung runtuh karena tanah longsor, dan seluruh penduduk desa merayakannya sebagai sebuah festival. Ingin tahu di mana hal ini terjadi? Itu terjadi di Kongo, Afrika. Meskipun kaya akan mineral, Kongo tetap menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Kemiskinan inilah yang menjadi alasan mengapa penduduk desa merayakan tanah longsor. Anda mungkin bertanya, apa hubungan antara kemiskinan dan gunung yang runtuh? Ya, gunung yang runtuh itu dipenuhi dengan bertonton tembaga. Penduduk desa berencana untuk menjual tembaga ini untuk akhirnya lepas dari kesulitan dan kemiskinan mereka. Nomor 6, biasanya orang bekerja 8-9 jam sehari. Namun di Griptel, sebuah perusahaan rintisan kecerdasan buatan yang berbasis di San Francisco, CEO Daksha Gupta memiliki persyaratan yang ekstrim. Karyawan harus bekerja 84 jam seminggu. Itu berarti 12 jam sehari, tanpa libur di akhir pekan. Karyawan diharapkan untuk bekerja 395 hari dalam setahun tanpa terkecuali. Daksha secara terbuka menyatakan bahwa tidak ada keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi di perusahaannya. Dia menuntut karyawannya untuk bekerja dari jam 9 pagi hingga 11 malam setiap hari. Bahkan saat wawancara, dia secara eksplisit menyatakan kondisi ini dan kandidat dipekerjakan hanya jika mereka menyetujuinya. Meskipun sah-sah saja bagi sebuah perusahaan untuk membuat peraturannya sendiri, Daksha tetap memposting persyaratan ini di media sosial. Saat itulah segalanya berubah. Orang-orang mulai memanggilnya, beberapa menyebutnya eksploitasi, dan yang lainnya menyebutnya psikopat. Beberapa bahkan melangkah lebih jauh dengan membuat ancaman pembunuhan langsung, dengan mengatakan, "Kami akan membunuhmu karena ini." Wajar jika orang bereaksi seperti itu, mencoba mengambil keuntungan dari kebutuhan seseorang akan pekerjaan dan memanfaatkan keputusasaan mereka, itu pasti akan menimbulkan kemarahan. Nomor 7. Tahukah Anda usia orang tertua di dunia? 112 tahun, namanya John Alfred Tinniswood. John hidup melalui 2 perang dunia. Tahukah Anda tahun berapa kapal Titanic tenggelam? Tahun 1912, tahun kelahiran John. Dia bahkan pernah bertugas di Angkatan Darat Inggris selama Perang Dunia II. Dia adalah pria tertua di dunia. Di antara wanita tertua yang masih hidup adalah Branyas Morera, yang berusia 112 tahun. John, yang telah melihat begitu banyak hal dalam hidupnya, baru-baru ini meninggal dunia. Hebatnya, ia menjalani hidup yang sehat hingga hari-hari terakhirnya. Meskipun mungkin sulit untuk hidup sampai usia 112 tahun seperti John, setidaknya mari kita berdoa agar dapat hidup sehat sampai usia 70-an atau 80-an. Beristirahatlah dengan tenang Pak John. Nomor 8. Ini sebuah pertanyaan untuk Anda. Bayangkan ayah Anda adalah orang terkaya ketiga di Malaysia dan ibu Anda adalah seorang ratu dari sebuah kerajaan. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan berbisnis dan menghasilkan jutaan dolar? Apakah Anda akan berkeliling dunia dan menikmati hidup? Atau apakah Anda akan berusaha keras untuk menempatkan ayah Anda di posisi teratas? Katakanlah Anda memilih salah satu dari pilihan-pilihan ini. Paling-paling, Anda mungkin akan melakukan kegiatan amal,
Benar kan? Tetapi Van Ajahn Siripanyo, seorang pemuda, memilih jalan yang sama sekali berbeda. Dia menjadi seorang bikhu. Ayah Ajahn, Ananda Krishnan, adalah salah satu orang terkaya di Malaysia. Namun demikian, Ajahn memutuskan untuk meninggalkan segalanya dan memeluk kehidupan biksu. Pada usia 18 tahun, Ajahn mengunjungi kerajaan ibunya di Thailand. Selama di sana, ia mengamati para biksu Buddha dan sangat tertarik dengan gaya hidup mereka. Pada awalnya, dia mengadopsi cara hidup mereka sebagai eksperimen. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi sepenuhnya tenggelam dalam kehidupan biksu dan memutuskan untuk hidup sebagai biksu Buddha. Tahukah Anda siapa Ayah Ajahn? Dia adalah pendiri Aircel, perusahaan telekomunikasi yang banyak dari kita ingat. Teman-teman yang terkasih, di episode berikutnya, isinya akan lebih menarik lagi. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa lagi hari Selasa depan di jam yang sama. Jika Anda belum melakukannya, pastikan untuk segera memesan buku Mahabharata saya. Tautannya ada dalam deskripsi di bawah ini. Dan juga, jika Anda belum berlangganan ke channel saya, segera lakukan. Sampai jumpa lagi. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.